Pursuit of the Truth, Bab 11. Sebaiknya aku coba saja semuanya. Su Ming menggertakkan giginya dan melemparkan bunga dengan 6 kelopak ke dalam kuali batu. Tumbuhan berdaun 6 itulah yang ia temukan di lumpur. Tumbuhan itu mengeluarkan aroma yang seolah membuat darah mendidih. Saat ramuan itu menyentuh cairan obat di dalam kuali, Su Ming melihat cahaya merah yang memikat dari dalamnya. Dia tidak menutup kuali itu dengan tutup, tetapi memilih untuk melangkah maju dan berjalan mengelilingi kuali. Dia memilih beberapa jurang yang masih dialiri api cair seperti sungai dan menancapkan tanduknya secara horizontal di jalur tersebut untuk menghentikan aliran sementara, sehingga lebih mudah baginya untuk mengendalikan api. Jurang-jurang di tanah telah bertambah luas sejak sebulan lalu, dan sebagian besar di antaranya dipenuhi bekas luka horizontal yang menyerupai bekas goresan. Ini adalah metode yang ditemukan Su Ming untuk mengendalikan api setelah sebulan melakukan percobaan dan kesalahan. Su Ming sangat gugup, hampir seluruh perhatiannya tertuju pada kuali tandus yang telah dibuatnya. Berdasarkan pengamatannya selama sebulan terakhir, tempat dia berdiri aman untuk 1 jam ke depan, jadi dia tidak perlu mempedulikan hal lain. Waktu berlalu, dan begitu 1 jam berlalu, Su Ming segera mundur dari tempat itu. Tidak lama setelah dia meninggalkan tempat itu, ledakan api besar meletus dari tanah. Saat api terus berkobar, Su Ming juga berkeringat deras saat berdiri tidak terlalu jauh dari sumber api. Namun, dia tetap menatap kuali itu. Dari pengalaman yang dia kumpulkan sebulan yang lalu, dia tahu bahwa masih ada 14 hingga 18 jam lagi sebelum dia bisa melihat hasilnya. Selama waktu ini, ia perlu menyesuaikan kekuatan api sesuai dengan perubahan ramuan obat, dan ia terutama perlu menutup kuali pada saat-saat terakhir pembuatan pil obat agar panas di dalam kuali meningkat hingga tingkat yang luar biasa dan panas tersebut akan terkumpul untuk menciptakan pil obat. Dia telah mengulangi tindakan ini berkali-kali dalam sebulan terakhir. Bahkan bisa dikatakan dia sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. 2 jam, 4 jam berlalu. Perlahan, kuali itu mulai mengeluarkan kabut merah. Kabut itu tidak berbau, tetapi saat cahaya aneh itu bersinar, darah Su Ming mendidih ketika melihatnya. Selama waktu itu, dia menyesuaikan kekuatan api beberapa kali, dan dia melakukannya sampai hari mulai gelap di luar. Mata Su Ming merah dan berair. Dia telah menghabiskan hampir sepanjang hari untuk membuat pil obat, dan jika semuanya berjalan dengan baik sejauh ini, maka hanya ada 1 langkah terakhir yang tersisa. Melalui kabut merah, Su Ming dapat melihat bahwa tidak banyak cairan yang tersisa di dalam kuali, dan cairan itu mendidih di dalamnya. Setiap kali gelembung pecah, kabut merah akan naik dari dalam. Hampir selesai. Setelah berkali-kali gagal, mata Su Ming berbinar. Tanpa ragu, dia meraih tutup di sampingnya dan menutup kuali itu. Saat dia menutup kuali itu, terdengar suara gemuruh rendah yang menggema di dalam gua. Sekarang semuanya bergantung pada keberuntungan. Setelah menutupi kuali, Su Ming menghela napas panjang dan mundur beberapa langkah sebelum duduk dengan kaki bersilang. Dia memejamkan mata dan beristirahat. Dia tahu bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan keberhasilan sekarang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. 2 jam berlalu. Suara gemuruh dari dalam kuali meningkat secara eksponensial dan berlanjut 9 kali sebelum secara bertahap mereda. Tidak ada lagi suara selain api di bawah kuali. Su Ming tidak membuka matanya, melainkan memilih untuk terus beristirahat dan menunggu. Baru pada saat letusan berikutnya akan dimulai dan api di bawah kuali mulai melemah, Su Ming membuka matanya dan mengambil beberapa ramuan tahan panas di tangan kanannya sebelum bergerak maju dan mendorong tutup kuali itu hingga terbuka. Saat tutupnya dibuka, gelombang panas merah menyambar wajahnya, tetapi Su Ming sudah siap. Begitu tutupnya terbuka, dia mundur. Dia menunggu hingga gelombang panas merah itu menghilang, lalu dengan jantung berdebar kencang bercampur cemas dan gembira, dia bergerak maju perlahan dan menatap ke dalam kuali. Hanya dengan sekali pandang, Su Ming mulai tertawa terbahak-bahak. Tepat di dasar kuali itu terdapat 3 pil obat berwarna merah. Dia mengambil pil-pil itu dengan hati-hati, lalu duduk di samping dengan penuh kegembiraan sambil terus memandangi benda misterius yang hanya pernah dilihatnya dalam ingatannya. Su Ming menyukai pil-pil kecil bulat itu, dan dia bahkan mendekatkannya ke hidungnya untuk mencium aromanya. Tetapi alih-alih aroma obat, pil-pil itu mengeluarkan bau samar seperti darah. Pil itu juga sangat rapuh.
Jika Suming menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, pil itu akan hancur menjadi debu. Tapi Suming tidak terlalu mempermasalahkannya. 1 bulan telah berlalu, dan akhirnya aku berhasil membuatnya sekali. Semakin Suming melihatnya, semakin bahagia dia, dan saat hendak memasukkannya ke mulutnya, dia ragu-ragu. Suming dengan paksa meredam kegembiraannya. Dalam benaknya, ia melihat pemandangan aneh saat memetik tanaman herbal merah dengan 6 kelopak. Jika ramuan ini adalah kunci untuk menciptakan pil-pil ini, maka aku bertanya-tanya apakah ramuan yang lain juga bisa melakukannya. Suming meletakkan ketiga pil itu di tempat yang aman, lalu mengeluarkan ramuan merah dengan 5 kelopak. Ada keheningan sesaat sebelum Suming mengambil keputusan. Setelah memperhatikan waktu, dia memejamkan mata dan bermeditasi. Dia mulai menggerakkan darah di pembuluh darahnya ke seluruh tubuhnya untuk memulihkan diri dari kelelahan. Monyet kecil itu kembali tengah malam, dan saat ia memanjat masuk ke dalam gua, wajahnya tampak seperti sedang mabuk sambil mengendus cakar kanannya. Ia tidak mengganggu Suming, tetapi memilih untuk berbaring di tempat yang tidak terlalu panas. Ia sudah terbiasa dengan tempat ini selama sebulan terakhir. Namun meskipun sedang berbaring, ia tetap mengendus cakar kanannya, raut wajahnya yang mabuk semakin terlihat. Ia mulai tertawa terbahak-bahak saat teringat sesuatu. Baru keesokan paginya Suming membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya. Kelelahan yang dirasakannya kemarin telah hilang sepenuhnya. Setelah staminanya pulih dan hampir melimpah, Suming mengambil ramuan dengan 5 kelopak dan melanjutkan proses pemulihan. Setelah beberapa hari, Suming keluar dari gua api karena sudah beberapa hari ia tidak meninggalkannya. Saat melihat matahari, ia merasakan silau di matanya. Ia sudah terbiasa dengan silau merah dari api di dalam gua api, dan sekarang setelah melihat sekali lagi cahaya matahari yang menyilaukan, ia merasa sedikit tidak terbiasa. Sambil berdiri di sana menghirup udara segar, Suming menunggu matanya menyesuaikan diri dengan terangnya matahari, lalu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum turun. Ia melakukannya dengan cepat, dan tetap waspada terhadap sekitarnya. Dengan monyet kecil yang juga ikut berjaga, mereka tidak menemui bahaya apapun dan berhasil turun gunung dengan selamat. Mereka menemukan sebuah sungai yang mengeluarkan uap panas di kaki gunung. Suming melepas pakaiannya dan berendam di air, merasakan kelelahan yang menumpuk di tubuhnya menghilang. Dia dan Xiao Hong buru-buru meninggalkan sungai dengan berat hati. Dia memiliki hal-hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Suming dan Xiao Hong melaju dengan kecepatan luar biasa di dalam hutan. Setelah menempuh jarak tertentu, Suming menangkap beberapa binatang buas yang tampak menakutkan di tangannya. Ada juga beberapa di cakar monyet kecil itu. Di sudut hutan yang agak terpencil, Suming melirik keempat binatang buas yang terikat dan meraung ke arahnya, lalu mengabaikan mereka dan mengeluarkan 2 botol kecil dari dadanya. Di dalam kedua botol itu terdapat 2 jenis pil. Salah satunya berwarna merah dan agak menakutkan untuk dilihat, sementara yang lainnya berwarna hijau, dengan aroma obat yang samar-samar tercium di hidungnya. Hanya dengan menghirupnya, ia merasa segar kembali. Pil hijau itu adalah pil yang dibuat Suming beberapa hari lalu menggunakan ramuan dengan 5 kelopak. Debu penyebar, jika aku mengikuti instingku, maka yang hijau adalah debu penyebar, lalu pil merah itu apa? Suming menyipitkan matanya. Ada 3 pil di setiap botol. Dia mengambil satu dari masing-masing botol dan menatap binatang-binatang itu sebelum bergerak ke arah mereka. Setelah memberikan kedua pil itu kepada 2 binatang yang berbeda, Suming mundur beberapa langkah dan mengamati mereka dengan cemas. Bahkan monyet kecil itu pun terpengaruh oleh suasana hatinya dan menjadi gelisah. Dia menunggu lama, tetapi tidak ada perubahan pada kedua makhluk buas yang meminum pil itu. Mereka masih mendesis dan meraung ke arah Suming, wajah mereka meringis marah. Suming mengerutkan kening. Dia menunggu sedikit lebih lama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Secara logika, pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi setidaknya ini tidak beracun. Mungkinkah ini bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk digunakan secara eksternal? Begitu Suming mendapat ide itu, dia mengeluarkan tanduk dan pergi ke 2 binatang buas lainnya yang tidak meminum obat, lalu membuat 2 luka kecil di tubuh mereka sehingga darah mengalir keluar. Monyet kecil itu dengan cepat mengikuti di belakangnya untuk mengamati. Suming kemudian mengambil 2 pil lagi dari botol dan meletakkannya di luka mereka.
Pada saat itu, sesuatu terjadi. Saat pil merah itu menyentuh luka di tubuh makhluk itu, hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat dan berubah menjadi genangan darah. Sebelum darah itu sempat jatuh ke tanah, ia terbakar dan berubah menjadi kabut merah. Makhluk kecil itu bahkan tidak sempat berteriak. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan begitu cepatnya sehingga Su Ming berteriak kaget sebelum mundur dengan cepat. Monyet kecil itu juga terkejut dan merengek kaget sambil mundur dengan tergesa-gesa. Ini, Su Ming menarik napas tajam, matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka pil merah yang dia buat akan memiliki efek yang begitu mengejutkan. Ketika kabut merah menghilang dari udara, hanya tersisa tumpukan tulang berwarna ungu kemerahan di tanah. Pemandangan yang mengerikan. Makhluk-makhluk lain, meskipun berada sangat dekat dengan binatang buas itu, tidak terpengaruh, tetapi jelas bahwa mereka ketakutan karenanya. Napas Su Ming tidak teratur dan cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat botol berisi pil merah itu. Hanya tersisa satu, tetapi pil itu saja sudah cukup membuatnya berpikir bahwa itu adalah benda yang haus darah. Tidak ada efek jika dikonsumsi, tetapi jika bersentuhan dengan darah, maka kematian pasti. Karena akulah yang membuatnya, maka namanya akan menjadi penyebar darah. Gumam Su Ming. Dia memaksa rasa takutnya untuk pergi dan menyimpan pil itu dengan hati-hati. Dia merasa bahwa benda ini bisa saja digunakan sebagai senjata di masa depan. Kalau begitu, pil hijau ini pastilah debu penyebar yang asli. Tapi apa efeknya? Su Ming terdiam sesaat, lalu pandangannya tertuju pada binatang kecil itu yang masih baik-baik saja meskipun pil itu telah meleleh ke dalam lukanya.